Jadi kita sekarang akan wawancara ke toko pisang gembul yang ada di Bojongwaru. Ikuti kesana kita ya guys. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a mini. Halo guys, perkenalkan nama saya Kesha Rapoyustiansyah dan ini rekan saya Biara Pabia. Kita dari SMK Negeri 3 Balai Endah mau mewawancarai toko pisang gembul. Oke guys, saksikan ya guys. Bagaimana asal mula merintis usaha pisang gembul? Pisang keju gembul ada karena adanya suatu keperluan dan melihat kondisi perekonomian yang kurang begitu stabil di keluarga terutama ya, sehingga saya berusaha memutar otak bagaimana caranya untuk bisa memaksimalkan segala potensi, dan akhirnya saya kepikirannya untuk membuka usaha pisang keju gembul dengan alasan di sini opportunity atau kesempatannya sangat besar karena belum ada penjual pisang keju gembul dalam konsep yang seperti ini gitu. Proses bisnis di perusahaan dan bagaimana proses bisnis tiap divisi? Untuk proses bisnis perusahaan kita ada dua jenis transaksi ya. Yang pertama ada offline, ada online gitu. Yang online-nya kita baru buka via GoFood. Untuk offline-nya kita ada buka toko baru satu outlet, dan mudah-mudahan kedepannya akan ada rencana outlet yang baru gitu ya, buka cabang ataupun entah itu buka kemitraan dan franchise gitu. Nah untuk sistem bisnis di per divisinya mungkin lebih ke SOP mungkin ya. Untuk SOP kita di sini ada 3 divisi ya. Itu yang pertama ada divisi untuk bagian plating, ada untuk bagian goreng, dan ada bagian kasir. Nah di situ kita punya SOP-nya masing-masing dan job desk-nya masing-masing gitu. Terdapat berapa karyawan di perusahaan? Di sini ada 3 karyawan, yaitu terdiri dari bagian gorengnya, ada bagian plating sama bagian kasir gitu. Jadi totalnya ada 3 orang. Apa teknologi yang digunakan? Teknologi yang digunakan mungkin kita berusaha untuk memaksimalkan di media sosial. Entah itu mungkin kedepannya kita akan buka di platform IG, TikTok, dan mungkin di Twitter juga. Mungkin kalau misalkan memungkinkan ada di YouTube juga. Lokasi pusat produksinya di mana saja, Pak? Kita produksi biasanya di rumah atau enggak kita dadakan bikin di outlet langsung gitu. Jadi biar fresh. Target permasalahan produknya? Untuk target pemasarannya kita bisa masuk ke semua kalangan ya, karena saya rasa nggak ada yang nggak suka sama pisang ya, nggak ada yang nggak suka sama pisang. Jadi mulai dari anak kecil usia 3 tahun sampai mungkin bapak-bapak, kakek-kakek di usia 30-50 tahunan masih bisa mengkonsumsi pisang keju ini gitu. suka duka menjadi owner di sini? Suka dukanya ketika yang paling jadi permasalahan besar ketika pisangnya lagi susah, karena pisangnya musiman tapi usahanya nggak musiman gitu. Jadi pisangnya yang musiman ketika ada masa-masa kering, masa-masa jarang ada hujan gitu ya, masa-masa kering itu stok pisangnya juga agak-agak susah gitu, dan harganya juga lumayan mahal gitu. Pencapaian terbesar saat ini dalam bisnis ini? Untuk pencapaiannya kita merintis dari 0 sampai sekarang itu awalnya kita buka dari gerobakan selama 1 tahun, tapi saya melihat ada perkembangan bagus, terus peluangnya juga besar, sehingga kita bisa membuka outlet sekarang gitu, bisa membuka outlet dengan ya alhamdulillah dibuat nyaman gitu. Visi misi dari toko pisang gembul? Untuk visi misinya ya, untuk visi mungkin dari saya untuk misi ya mungkin ya. Untuk misinya kita pinginnya membuka lapangan kerja lebih bermanfaat untuk banyak orang ya gitu, terutama dengan kondisi sekarang yang sulit untuk mencari kerja dan harus mempunyai
gelar yang tinggi, misalkan S1, D3 gitu ya. Saya di sini berusaha untuk bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya, sebesar-besarnya gitu. Untuk visinya mungkin kita berusaha untuk memaksimalkan penjualan sehingga bisa mencapai si misinya itu gitu ya. Entah itu dari memaksimalkan dari segi offline dan online gitu. Poin plus dari perusahaan ini? Untuk poin plusnya kita ada kita mempunyai faktor wow ya. Faktor wow-nya kita dari satu porsi itu mempunyai porsi yang banyak dan toppingnya yang melimpah gitu. Jadi mungkin itu adalah salah satu faktor penarik atau enggak diferensiasi dibandingkan pisang keju yang lain gitu. Bagaimana menetapkan target penjualan? Untuk menetapkan target penjualan memang harus ada beberapa strategi marketing ya. Tapi saya di sini berusaha untuk memaksimalkannya dulu di bagian pelayanan dan bagian online gitu. Jadi saya berusaha untuk memaksimalkan di online-nya, entah itu buka di untuk sekarang buka di GoFood ya. Untuk kedepannya kita bisa di Shopee sama di GrabFood gitu. Bagaimana cara menangani keluhan pelanggan? Cara menangani keluhan pelanggan itu hal yang saya suka ya, karena ketika ada pelanggan yang komplain berarti ada masukan juga yang mungkin saya tidak tahu gitu ya. Saya nggak tahu ini problemnya apa gitu ya. Nah ini cara menanggulanginya atau menindaklanjutinya ya. Biasanya kalau misalkan ada komplain, nanti saya di briefing ke tim apa aja yang harus diperbaiki dari komplainan dari pelanggan tersebut gitu. Jadi langsung ditindaklanjuti supaya tidak terlalu masalahnya. Produk best seller yang ada di sini? Produk best seller kita di sini ada 5 menu ya. Tapi yang best sellernya di sini ada pisang mix. Itu terdiri dari pisang, keju, coklat, gula palem dan susu. Jadi itu dicampur jadi satu dan itu best sellernya. Kalau boleh tahu omsetnya per hari apa per bulan? Untuk omset mungkin per harinya kita rata-rata di 1,5 juta. Kalau misalkan dirata-ratakan per bulan mungkin ada di 35 sampai 40 juta per bulan. Butuh modal berapa untuk mendirikan perusahaan ini? Untuk modal sendiri saya sangat meminimalisir modal ya, karena yang namanya usaha kan kita nggak tahu ya gitu, entah itu kedepannya bisa grow up atau enggak gitu. Nah saya meminimalisir itu, mungkin di modal awal saya 3,5 juta gitu. Jadi kalau misalkan memang nanti ada sesuatu yang ngebuat usaha saya nggak bisa jalan, modalnya nggak terlalu gede gitu. Perusahaan ini bergerak di bidang apa? Perusahaan ini bergerak di bidang F&B, jadi food and beverage, bagian kuliner, di kuliner. Strategi untuk menarik pelanggan dari perusahaan ini? Ya, strategi untuk menarik pelanggannya pertama balik lagi ke pisangnya yang mempunyai topping yang berlimpah ya, ada faktor wow di situ. Terus saya berusaha memaksimalkan di pelayanan, entah itu dengan kita memberikan senyum, sapa gitu ya. Jangan sampai kita ketika ada pelanggan datang malah kitanya cemberut atau enggak yang menunjukkan mimik muka yang tidak baik lah ya gitu. Jadi kita pun yang beli jadi malas kalau begitu. Nah, saya memaksimalkan di situ supaya pelanggan bisa baik lagi gitu, entah itu dengan berinteraksi atau apa gitu. SOP dari perusahaan ini? Untuk SOP tiap divisi memang ada SOP-nya masing-masing ya. Kalau misalkan di bagian plating itu ketika ada pesanan langsung menyiapkan dari satu box ada beberapa pisang, ada beberapa potong pisang yang harus disiapkan gitu. Nah untuk bagian penggorengan ketika buka langsung harus digoreng dengan minyak yang panas. Terus memang ada cara-cara khusus bagaimana caranya si pisang itu bisa mengembang dengan maksimal gitu. Nah untuk satu lagi paling di bagian kasirnya, untuk bagian kasir SOP-nya ketika ada pelanggan datang disapa, ditanya apa belinya apa, terus berusaha untuk upselling berapa belinya atau enggak ada lagi nggak yang mau dipesan gitu. Ini SOP-nya begitu. Apa makna logo tersebut? Untuk saat ini logo kita belum ada yang benar-benar di fix ya gitu, karena saya fokusnya belum sampai situ gitu. Saya fokusnya masih di bagaimana menaikkan omset dan penjualan gitu. Nah untuk mungkin sekarang saya pakai
banner logo dengan warna kuning dan merah. Setahu saya dari hasil saya belajar ya, warna kuning dan merah itu membuat psikologis orang jadi cenderung lapar gitu, cenderung lapar. Iya, terus kan warnanya juga cerah, jadi sangat kalau misalkan ada yang datang langsung tertuju ke outlet gitu. Apakah sempat berpikir untuk menyerah dan tidak melanjutkan? Untuk fase ini pernah ya, ketika pisang susah. Ketika pisang susah, saya nggak bisa jual apa-apa karena memang si bahan pokok dari usaha saya sendiri yaitu pisangnya. Ketika pisangnya susah didapat dengan harga mahal, itu yang kadang membuat saya sedikit agak stres ya. Tapi di sini pentingnya mentor ya. Jadi saya rasa kalau misalkan di satu perusahaan atau suatu usaha harus punya mentor. Jadi ketika kita down, ketika kita stuck untuk berpikir, ada satu mentor yang bisa membuat kita bangkit lagi, membuat kita semangat lagi gitu. Motivasi ketika AA sempat berpikir menyerah. Motivasi mungkin supaya nggak menyerah ya gitu. Motivasinya mungkin saya lihat keluarga ya. Di sini keluarga saya banyak menaruh harapan gitu ya, banyak menaruh harapan terutama kepada saya, yaitu terutama saya kan anak pertama dan juga ya banyak sekali harapan keluarga lah gitu, terutama yang mungkin saya yang di sini yang masih muda yang mungkin harus bisa mengembangkan dan bisa menaikkan derajat keluarga dan orang tua gitu. Kembali Pesan amanat untuk kita yang ingin mempunyai bisnis. pesannya jangan menyerah ya, karena saya juga nggak di sini tuh usaha, saya udah mungkin ada 4-5 kali gitu ya, usaha ini gagal, usaha itu gagal gitu ya teman. Cuman ketika kita mempunyai tujuan ya, mempunyai tujuan, yaitu tujuan saya ingin berusaha untuk memaksimalkan potensi gitu ya. Jangan sampai menyerah. Kalau misalkan kita menyerah, mungkin di 1000 percobaan kita usaha, kita cuma perlu satu usaha yang bisa membuat kita naik derajatnya gitu. Jadi jangan menyerah intinya gitu. Ucapkan terima kasih ya kepada AA yang udah mau meluangkan waktunya untuk kita wawancara, untuk berbagi ilmu buat kita. Semoga motivasi AA jadi motivasi kita juga buat kedepannya bisa punya bisnis kayak AA kayak gini. Jangan menyerah aja. Ya. Kita terus mencoba. Ya, makasih AA. Meanwhile. Halo guys, sekarang kita akan mereview makanannya. Yang tadi kita wawancarai. Cukup mengerikan. Oh my god! Wow! Guys, Apa ini namanya Kesha? Kejunya Keju, guys. ya. Kalian harus wajib cobain. Daerahnya di Boyongwaro. Ya, tepatnya Ya. di depan Honda, pinggir Berili. Review guys, pertama-tama kita ini dulu. Wow guys, dengan topping yang banyak, gak pelit dan pisangnya sangat crunchy ya guys. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. A few moments later. Enak guys, nggak bisa berkata-kata guys. Jangan lupa beli ya guys di Boyongwaro. Kalian harus beli, harus cobain ini 2 layer ya, bukan 2 layer, 2 layer. Ini coklat kejunya sama coklatnya melimpah sekali guys. Kalian kalau coba pasti giung sih, tapi gak apa-apa, ini jadi enak kok guys. Lihat. Cocok untuk keluarga, bareng pacar dan bareng teman-teman kalian guys. Jangan lupa Ya. makan. Dan lupa beli ya di Boyongwaro. Ini harga